Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan kebaikan rahmatnya kepada kita semua, keberkahan hidup, kebahagiaan, dan tentunya kerukunan dan keamanan di negeri kita yang kita cintai ini. Alhamdulillah Allah memberikan kemerdekaan kepada kita 78 tahun. Dan seyogyanya kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa tambah tahun, tambah mendekatkan diri kepada Allah, tambah hari, tambah waktu mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat keamanan, nikmat di mana kita tidak ada rasa takut. Kalau zaman penjajah dulu mungkin kita takut, mau ke masjid takut karena dijajah. Alhamdulillah Allah berikan NKRI ini sehingga kita bersyukur kepada Allah SWT. Dan kita harus menjaganya sebagai generasi anak-anak muda untuk mencintai negerinya. Dan ini salah satu daripada yaitu Islam ajarkan kepada kita. Ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kita sebija menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa, khususnya di rumah tangga kita sendiri. Bapak-bapak semua generasi muda menjadi orang yang bertakwa. Indahnya kalau negeri ini ya orangnya soleh-soleh dan juga musleh. Ya, bukan hanya soleh, musleh, saling memperbaiki. Ya, kalau soleh sendiri, kalau musleh bagaimana semua bisa saling menasihati, saling mencintai, saling menjaga kerukunan ini. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa oleh Allah dihendaki seseorang mendapatkan kebaikan, yufaqihu fid din, Allah akan jadikan orang itu faqih, dimudahkan orang tersebut memahami agama Islam. Tentunya dengan pemahaman salafus soleh. Kenapa kok harus salafus soleh? Kembali kepada zamannya para sahabat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik kaum masa adalah pada zamanku, kata Rasulullah SAW, di mana langsung ya yang mengajarkan, yang mendidik yaitu langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga generasi pertama ini sangat begitu tulusnya mereka, dan mereka dijamin oleh Allah, para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan surganya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan adalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Kami sediakan bagi mereka surga yang mengalir di dalamnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di sini yufaqihu fiddin may yuridillahu bihi khairan, enggak pakai alif lam, bukan isim ma'rifah. Kalau dalam bahasa Indonesia pakai, enggak pakai the, ya, enggak pakai the book, the kindness, enggak, langsung kindness, ya. Artinya umum, seluruh kebaikan Allah kasih bagi orang yang belajar agama. Maka tidak usah khawatir anak-anak kita diajarkan agama di pondok pesantren, ya, tidak usah khawatir. Bagi kita yang sibuk belajar agama, tidak usah khawatir. Allah akan berikan kebaikan baginya fid dunya wal akhirah, dunia dan di akhirat. Semoga Allah mudahkan kita mencapai kebaikan tersebut. Kita banyak berdoa, karena kadang ilmu, ketika pertama soal ilmu salasa asbar, ilmu itu yaitu salasu asbari, ilmu itu ada 3 jengkal, ya. Al-ula, yang pertama, apabila man dakhala fi sabil awal, siapa yang masuk pada langkah pertama belajar ilmu, takabur, bangga dengan ilmunya awal-awal, masya Allah, semangatnya mau masya Allah, tapi takabur, kadang lupa, ya. Madhalab, siapa yang masuk visi besani, yang masuk kepada jengkal yang kedua, depah yang kedua, pinggiran yang kedua dari ilmu tersebut, langkah yang kedua, ya, mustawasani, ya, level yang kedua, tawadhu, semakin merendahkan dirinya. Mandhala fi sibil salis, yang masuk yang ketiga, dia apa yang dia rasakan? Alima annahu ma ya'lamu, dia menyadari, mengetahui bahwa dirinya tidak mengetahui. Ini ulama tingkat tinggi ini. Sampai semakin lama nggak tahu, ya. Kita mungkin bangga dengan ilmu, tidak masalah masih, daripada nggak punya ilmu. Tapi itu tingkat awal. Biasa penuntut ilmu begitu. Saya pun juga awal-awal sampai sekarang masih begitu. Ada rasa takabur, dan itu kita banyak berlindung kepada Allah, bangga diri. Karena penyakit yang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah, sombong, kesombongan. Amitul jannah man idza fi qalbihi minal kibr. Allah tidak akan masukkan seseorang yang dalam dirinya ada kesombongan. Maka berlindung kepada Allah. Allahumma a'udzubika minal kibr, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa kesombongan, rasa takabur, bangga diri. Apa itu sombong itu? Rasulullah menerangkan sombong, yaitu batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran, menolak qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dari Allah dan Rasulnya ditolak, itu namanya sombong. Ketika Nabi Musa alaihissalam menerangkan tentang Allah, langsung ditolak oleh Fir'aun. Karena ada rasa kesombongan, itu maknanya kesombongan. Jadi bukan punya baju baru, mobil baru, ya, rumah baru, ya, istri baru, ya, bukan. Ya, jangan, ya, satu aja. Ya, kalau mampu, ya ada mampu, ilmunya tidak tahu, akan terjadi beberapa fitnah. Tetap ilmunya pelajari dulu, kekuatan dohiron, batinan. Dohirnya juga kuat, fisiknya, hartanya apapun, ya, batinan juga, batinnya kuat. Ya, menggilir istrinya harus sama waktunya, tidak boleh kita tidak sama, ya. Itu salah satu sunnah. Nanti lebih condong kepada yang satunya, dengan satunya akan timbul fitnah, apalagi ke anak-anaknya. Karena memang Islam mengajarkan itu hanya Allah ta'dilu fawahidah. Bila nggak bisa satu aja, kata Allah, itu sunnah memang, ya, sunnah juga, yang satu juga sunnah, ya, daripada nggak menikah. Ya, pentingnya kita untuk menyadari kealpaan ilmu kita. Semakin ada perbedaan, mungkin saudara kita mungkin ilmunya lebih tinggi, ya, mungkin ya kita harus sabar,
Lalu kita tanya, belajar, oh mungkin kok bisa begini ya, bacanya kok bisa begini ya, ini kok begini amalannya ya. Jangan langsung memvonis seseorang. Bisa dimatiin agak suaranya terganggu. Jazakumullah. Jadi yang terpenting bagi kita adalah untuk senantiasa menjadikan kita ini hamba Allah yang banyak berdoa. Ya. Wagantum nas, dan sombong itu meremehkan manusia, baik ilmunya, hartanya, dirinya, ya secara fisik maupun zahir dan batin. Tak boleh kita meremehkan manusia. Ya, orang-orang dulu itu kalau keluar rumah langsung merasa dirinya lebih jelek daripada yang lain. Dan banyak istighfar kepada Allah. Itu salafus saleh yang kita pelajari. Barakallahu fiik. Baiklah, kita lanjutkan tentang amal. Kemarin yaitu yang wajib bagi kita belajar adalah al-ilmu. Ya, berilmu. Ya, setelah berilmu apa kemarin? Al-amalu bih, beramal dengan ilmu tersebut. Ya, telah kita kupas tentang cara beramal, yaitu seseorang setelah tahu ilmunya, dia mengamalkan ilmunya, bukan seperti yang dikecam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ataitu lailata usriya bi'ala qaumin nuqradu sifahuhum bimaqarid binar." Ketika itu aku dalam Isra Mi'raj. Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj ditampakkan oleh Allah, yaitu kelompok orang yang dimana ya di antara dari kedua lidahnya, mulutnya digunting-gunting, lisannya digunting-gunting dengan gunting api neraka. Kullama quridat wa fakultu, setiap digunting keluar lagi, setiap gunting keluar lagi. Maka Rasulullah SAW fakultu, aku bertanya, ya Jibril, man haula? Siapa mereka, man haulai? Siapa mereka itu ya Jibril? Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam. Qala khutba'u min ummati, adalah para khotib, para penceramah. Hati-hati nih, saya sendiri juga. Ya, kata Rasulullah SAW diancam. Qala khutba'u min ummatika alladhi yaquluna ma la yaf'alun. Ya, ini dai, ya, penceramah, saya sendiri juga, ya, diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan digunting, ya, lisannya ini, lidahnya dengan gunting api neraka. Karena dia tahu ilmunya tidak diamalkan, hanya nyuruh orang tapi enggak diamalkan. Ini tahu sunnah tapi enggak dikerjakan. Ya, tahu ilmunya, menyampaikan ilmunya. Ya. Ya. Walhamdulillah, semoga Allah melindungi siksaan ini kepada kita semua. Seorang ayah juga jangan hanya menyampaikan yang baik kepadanya tapi tidak mengerjakan. Juga seorang ibu. Maknanya begitu kata para ulama, bukan hanya khotib, tapi makna secara literal khotib, khutbah. Jamak dari khotib. Khotib pun dari khutbah, orang-orang yang ya memberikan ya penyampai ayat Quran. Tapi di sini maknanya ya, wa yaqra'una kitaballah wa la ya'malun. Mereka membaca kitabullah, ya. Wa yaqra'una kitaballahi, ya. Mereka membaca kitab Allah, Al-Qur'an, ya. Wa la ya'malun, tapi tidak mengamalkannya, membacakan Al-Qur'an, membacakan hadis, ya. Ini ancaman, peringatan buat ya saya juga. Nah, jangan orang lain disuruh ingat aja, diri saya juga diingatkan. Semoga Allah mudahkan kita semua beramal dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Karena ilmu itu titipan dari Allah. Ilmu titipan, nggak boleh kita sombong. Harta juga begitu, titipan. Dikasih oleh Allah itu ilmu. Dimudahkan orang tersebut dengan hartanya, dengan ilmunya. Digunakan nggak dengan baik. Ya, di sini maknanya. Nabi SAW akhbara an hadis sifati as-sani' fi takdzib. Ini Rasulullah menyampaikan kepada kita ancaman. Wa huwa annahu marra bi aqwami laila
yang dimana Rasulullah melewati pada waktu malam Isra Mi'raj tersebut, tuqatta asafahim bimaqarid minan nar, yang memotong yaitu diantara bibirnya lidah tersebut dengan gunting api neraka. Waliyadzubillah. Ya. Hada adzabahum. Ya, hada adzabuhum. Ini azabnya mereka, ya. Hada adzabuhum. Ini azab bagi mereka. Waliyadzubillah. Fasa'ala Jibril alaihissalam, man haula'i ya Jibril? Siapa mereka itu Jibril? Man haula'i alladziina yu'adzibuna bihadas sifah. Inilah orang-orang yang diazab oleh Allah oleh sifat tersebut. Sifat seseorang yang punya ilmu, menyampaikan ilmu tersebut dan tidak mengamalkan, hanya disuruh orang mengamalkannya. Dirinya sendiri terbakar sendiri, dimakan api yang melalap. Waliyadzubillah. Ya, ini ancaman juga, peringatan juga buat para dai-dai. Ya, semua kita ini juga menyampaikan, ya, ketika kita menyuruh anak kita juga pun kita harus memberikan contoh yang baik. Ya, saya pun ini seorang dai, ya, jangan enak-enak, berat, ya. Tapi pekerjaan yang paling bagus memang sebagai dai, ya, bekerja karena Allah, mudah-mudahan begitu. Ya, tidak mencari dunia, ya, tidak mencari perkara Allah kasih lebih lain, yang lain itu rezekinya, ya, tapi tidak mencari dunia dengan dakwah tersebut, ya. Tujuan dakwah ya karena Allah, lillahi azza wa jalla tabaraka wa ta'ala. Ya, perkara mendapatkan sesuatu dari urusan dunia itu adalah bab fikih yang lain. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Selanjutnya, ya, diterangkan apa maknanya. Ya, ini penjelasan lagi. Li'annahum la yakununa khutaba illa bil ilm. Mereka, ya, adalah para khatib yang tidak mempunyai kecuali ilmu tersebut. Walakinnahum la ya'malu. Tetapi mereka tidak mengamalkannya. Khutaba ummatuka. Ini para khatib dari umatnya Rasulullah SAW, bukan dari umat yang lain, bukan umatnya Nabi Musa, bukan umatnya Nabi Isa alaihissalam, bukan. Ya, ini ancaman aja, peringatan yang seharusnya kita berhati-hati, para khatib, para dai, ya, punya ilmu tapi tidak mengamalkannya seperti orang-orang Yahud. Ya, ufahmu yaqra'una al-Qur'an. Makna daripada membaca Al-Qur'an di sini, wa ya'lamuna al-Qur'an, mereka mengetahui Al-Qur'an, ya, wa yu'allimuna al-Qur'an, wa yu'allimuna al-Qur'an, mereka mengajarkan Al-Qur'an, walakin la ya'maluna bih, tetapi mereka tidak mengerjakan ilmu yang dia ajarkan dari yang dia ajarkan Al-Qur'an. Ya, muta'awwiduna bihadzal wa'id asyadid, ya. Al-wa'id asyadidi, ya, ancaman yang sangat keras ini, ya. Waliyadzubillah, semoga Allah melindungi, ya, para dai-dai kita, kaum muslimin semua, ya, dari siksaan ini. Semoga mereka dimudahkan, kita pun semua dimudahkan beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Ya, ini ancamannya yang perlu kita pahami bagi orang-orang yang punya ilmu. Ya. Selanjutnya, asalis, ya. Kemarin apa? Yang pertama al-ilmu, ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi SAW, ma'rifatu dinil Islam. Yang kedua, al-amalu bih, ya, beramal dengan ilmu tersebut yang dia ketahui dari ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam, ma'rifatun Nabi SAW, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, ya. Setelah itu yang ketiga, ad-da'watu, ya, ad-da'watu ilallah, ya, ad-da'watu ilaihi, maknanya ad-da'watu ilallah. Ya, fadawatu ilaihi, berdakwah, mengajak setelah dia tahu ilmunya, mengamalkan, ajak itu orang, jangan jadi orang soleh sendiri. Jadilah orang muslihun, orang musleh, ya, yang musleh, orang memperbaiki orang, tapi dia juga perbaiki dirinya, islah terus. Ya, tidak ada sempurna. Ustaz kita tidak sempurna, guru-guru kita tidak sempurna, pasti ada kesalahannya. Kalau antum berkumpul bersama, pasti ada kesalahan. Suami istri pun tidak sempurna, ya. Kadang kita ingin jabat yang sempurna, tapi kalau sudah berkumpul tidak sempurna. Mungkin dari awalnya itu mungkin wanita solehah, ketika menikah ada tidak kesempurnaan. Maka seseorang saling menerima ketidaksempurnaan tersebut sehingga menjadikan kebahagiaan bagi dirinya. Kata para ulama, al-qaulnya begitu.
Ya, di rumah juga begitu, tidak ada yang sempurna. Guru-guru kita pun tidak ada yang sempurna, bukanlah malaikat. Maka sebaik-baik kita ini sebagai penuntut ilmu mendoakan gurunya, menjaga aibnya, biar ilmunya barokah, berkah ilmu tersebut. Doakan, baik yang dahulu kita belajar dari ustaz-ustaz kita yang dulu, ya, yang mengajarkan alif bata yang dulu, doakan. Yang mengajarkan nahwu saraf, jurumiyah, imriti, semua nahwu wadih, ya, tasrif dari awal, ya, fikih muyassar, terus doakan. Sebagai orang ahlu sunnah, mana ilmu kita kalau lalai mendoakan, ya, apalagi kedua orang tua kita, itu lebih paling utama. Baru guru-guru kita, ya, doakan. Sebaik-baik murid, kita pun murid, semua kita murid. Para ulama dulu sampai sekarang pun banyak mendoakan guru-guru. Coba lihat kajian masyayikh kita, pasti di akhir mendoakan guru-guru mereka. Kita pun juga biasakan seperti itu. Maka ilmu akan berkah, ya, apabila dia gunakan pada yang lain. Berdakwah, ya, ad-da'wah ilaihi. Minal amali bil ilmi, dari amal pada ilmu tersebut, ya, dari ilmu, dari amalnya yang dia kerjakan, ilmunya dia pegang, dia apa? Ayyada'ul insan, ya, insana ilal ilmi, ya, mengajak manusia pada ilmu. Apa ilmu itu? Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, ya, sallallahu alaihi wasallam, mengajak orang untuk belajar Al-Quran, kitab Allah, dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan di hadis banyak yang berbeda, tentunya dengan pemahaman salafus soleh, para sahabat. Kalaupun ada perbedaan, sama-sama punya dalil, kita apa? Saling apa? Ihtiram, menghormati, ya, jangan mencelanya. Perbedaan yang memang punya dalil, dan tak boleh mencela seorang muslim. Sibabul muslim fusuk, mencaci seorang muslim adalah apa? Fasik, orang fasik, ya. Kalau memperingatkan, mentahdir, boleh, tapi yang mentahdir itu ulama. Kalau penuntut ilmu tidak layak baginya, ya. Tapi menasihatkan boleh, menasihatkan ini begini. Tidak depan orangnya, tidak depan orang banyak, dipeluk, dirangkul, dikasih makan, seperti itu, ya. Barakallahu fiik, ya. Mendekatkan seperti bagaimana, ya. Beda dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika melihat seorang minum khamr langsung gampar, memang begitu, ya. Karena beliau seorang umaro, amir, ya, seorang umaro, pemerintah, presiden kalau sekarang. Tugasnya pemerintah, ya. Kita nggak punya tugas seperti itu, nggak boleh kita, ya. Kita harus lemah lembut kepada saudara-saudara kita walaupun melakukan maksiat. Iya memang, ya, doakan begitu, ya. Mungkin melakukan hal yang menyimpang, ya, kita sekarang kenali, ya, apa akidah ahli sunnah, kenali dengan baik, jangan mikir orang lain. Insya Allah kita jadi tameng itu buat diri kita sendiri. Manhaj kita, kenali manhaj kita. Kalau nggak kenal, jangan. Kenali, pelajari dengan baik, jangan mikir orang lain. Kata para ulama seperti itu, khusus fokus ke sana, sehingga antum menjadi lurus dalam mendapatkan apa? Nikmat dari ilmu yang dia pelajari. Maka seorang berdakwah, sabar, ya. Nanti di bab terakhir. Setelah itu, fa idza alima da'a ila hadzal ladzi alima, maka bila dia mengetahui, ya, dia berdakwah, mengajak seorang yang dengan ilmunya itu, ba'da ayyakuna amal bih, setelah dia mengamalkannya, li'anna fi dzalika salamah, yang demikian itu adalah keselamatan, keamanan baginya. Akan diancam tahu ilmunya tapi dia maka tahu ilmu, ancam seorang menyembunyikan ilmunya, ya, tahu ilmu tapi dia sembunyikan. Yaitu kalau Allah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi fahmi sahabat, dalam pemahaman para sahabat, mengatakan hadis ini hadis, iya hadis, Sahih Bukhari,
Tapi hadis yang lain ada juga yang sahih. Bagaimana kita menyikapi? Lihat bagaimana para sahabat menyikapi hadis-hadis tersebut. Lihat itu para murid-muridnya sahabat. Ya, itu seorang Muslim tidak mengambil tafsiran yang akan memperkeruh dari pemahaman dari salafus soleh. Aman insya Allah, bahagia. Yang orang yang menghadap pada jalannya para sahabat akan bahagia. Para tabi'in akan bahagia. Pemahamannya, akidahnya dulu. Ya. Zaman Android seperti ini, ya zaman AI apa itu sekarang, ya. Semua ini adalah ujian dunia. Kita berlindung dari kejelekannya dunia. Ya. Dari kejelekannya kekayaan, dari kejelekannya kemiskinan. Allahumma bika min syarri dari fitnahnya kekayaan, dari fitnahnya kemiskinan, ya. Semua ada fitnahnya, ujian. Selanjutnya, alladzina ta'lamu yuta'ab nafsuhu bi'ilm. Seseorang yang belajar, yang mengajar, yang menyampaikan dakwah ilmu tersebut, ya, hendaknya bisa menjaga dirinya bil ilmi wa yad'u ila hadzal ilmi. Ya, baik dia seorang suami, ya, ngajak istrinya, dia tahu. Ya, juga harus menunjukkan baik kepada istrinya. Sebaik-baik kalian yang baik kepada istri kalian, jaga istri. Yang istri jaga suami. Ya. Saling menjaga aibnya, ditutup aibnya istrinya. Suami juga pun ditutup, ya, jangan dibuka-buka di masyarakat. Ya. Saling menjaga keutuhan rumah tangga seseorang kita tutup, tidak boleh kita sebarkan, dosa besar. Membuka aibnya seorang saudara kita, dosa yang sangat besar, namimah, ghibah dan semacamnya. Berlindung kepada Allah dan kita memperbaiki hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Selanjutnya, lakin la ya'malu wa la takunu niyatan lillahi ta'ala. Dan seorang yang mengajar tapi niatnya, ya, tidak beramal dan tidak niat karena Allah, mencari wajah manusia, mencari dunia, dia berdakwah, ya, mencari dunia, ya, biar pengaruh nanti. Waliyadzubillah, yukiya nafsahu fi khasrani azimin. Sungguh dia berada pada kerugian yang sangat besar. Lihat liqul Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah. Ya, nanti yang kita sering dengar hadis ini, ya, pada hari kiamat akan ada seorang yang disidang oleh Allah Azza wa Jalla tabaraka taala. Ya, rajulun ta'allama ilma. Seseorang yang belajar ilmu, 'allamahu. Seorang yang belajar ilmu dan, ya, orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya, ya. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Dia tahu fadilah keutamaan belajar ilmu, juga tahu fadilah keutamaan menyampaikan ilmu. Wah, ditampakkan oleh Allah. Ini surganya nih kamu. Ditampakkan oleh Allah. Qala fama amilta fiha. Kamu apa yang kamu kerjakan dengan ilmu yang kamu kerjakan itu? Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Ya, aku belajar ilmu ini, menyampaikan ini, mengajar ilmu ini, ya Allah, ya, untuk engkau, ya. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku juga membaca Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an untuk engkau, ya Allah, ya. Ini juga pada qori, ya, bukan hanya seorang alim, qori juga alim. Maka ketika ditampakkan nikmatnya penuntut ilmu, ditampakkan oleh Allah nikmatnya orang menyampaikan ilmu, ditampakkan, ya, pingin sekali mendapatkannya. Maka Allah berfirman, qala kadzabta, kamu bohong, kata Allah. Yang tahu qalbu siapa? Allah. Tugas soroir, ketika ditampakkan semua rahasia-rahasia, ya, orang-orang munafik nanti ditampakkan rahasianya. Amalnya sama dengan kita, juga ibadah, masa, tapi ketika nanti ditampakkan, ya, rahasia kolbunya, ini yang penyakit kita harus perbaiki mulai sekarang. Penyakit kolbu hati ini, karena seseorang, ya, ala inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salatal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala qalb al qalb.
Ada segumpal daging, bila daging itu baik maka akan baik, bila daging itu jelek akan jelek seluruh tubuhnya. Apa itu kata Rasulullah? Kolbu, hati kolbu ini. Maka mulai sekarang kita perbaiki kolbu ini, tazkiyatun nufus, pelajari dengan baik, mencuci jiwa ini, ya, dan terus belajar ilmunya, ya. Banyak datang ke majelis ilmu, karena ilmu adalah siraman air. Ilmu bagaikan air yang dihujankan oleh Allah ke bumi yang gersang, maka dia akan tumbuh nanti pepohonan, akan pohon tumbuh buahnya itu adalah amal yang kita pelajari. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang menerima air hujan tersebut, subur, ya, pohonnya berbuah, ya, dan diterima oleh Allah amalnya. Ya, barakallahu fiik. Maka kadzabta, kamu bohong kata Allah. Walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala alim. Kamu belajar ilmu tujuannya biar disebut ulama, disebut orang alim, disebut ustaz. Waliyadzubillah. Ya. Waliyadzubillah. Ya, bukan tazkiyah sendiri, tapi yang, ya, untuk kita semua. Ya, untuk pribadi-pribadi kita semua. Kita belajar Al-Quran itu apa? Mau dibilang qori, ya. Kemudian fadalam tawallam tawada'ta ila hadzal ilm, ya, muraduka min dzalik ayyuqal alim. Kamu belajar ilmu, ya, mengajarkan ilmu tersebut, ya, tujuannya adalah ingin disebut orang alim kata Allah. Jadi yang tahu kolbu ya Allah, yang mencatat malaikat ini banyak ilmunya ini, yang nulis dia belajar terus taklimnya setiap hari ada malaikat yang tulis. Juga orang-orang munafik juga begitu, tulis semua amalnya sama, tapi yang tahu yaumatul sarair, ketika hari di mana ditampakkan semua rahasia-rahasia ini yang kita takutkan. Maka pentingnya menjaga kolbu ini, kolbu kita ini, kolbu kita ini. Jagalah hati. Tapi baiknya hati dengan ilmu. Karena orang yang paling berilmu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling suci hatinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang mencintai Nabi, yang mengikuti Rasulullah sallam, terus para sahabat, para tabi'in begitu. Karena mereka sudah punya ijazah, jaminan dari Allah di surat At-Taubah ayat 100, ya. Orang-orang yang memang oleh Allah di qalbun salim, hatinya yang selamat, ya, menerima Islam dengan baik. Kita masih, ya, mempelajari terus, ya, telah belajar, ya, ibadahnya juga dipaksa untuk ibadah, ya, bisa bangun malam, alhamdulillah, ya, baca Al-Quran satu hisib, ya, satu mukro, satu hisib, satu juz, ya, hisib juz, ya, begitu kan, ya, satu hari, ya, alhamdulillah 100 ayat, 300 ayat setiap malam, 1000 ayat setiap malam, alhamdulillah, ya, walaupun dari surat juz 29 sampai 30, ya, itu berapa ayat tuh? Hampir 1000 ya, lebih, ya, lumayan. Ambil kalau dari Al-Baqarah lama mencapai 1000, ya kan? Kata para ulama seperti itu, ya. Maka pentingnya, ya, seorang untuk menjaga kolbunya ini, agar supaya kenapa nanti di akhirat tidak seperti orang-orang tersebut. Kata para ulama, menjaga dari kemunafikan, ya. Karena kalau berbicara, ya, dia bisa, tapi mengamalkannya berat, ya. Ini bahayanya sangat langsung. Waliyadzubillah. Wa qara'tal Qur'an, kamu baca Al-Qur'an liyuqala, agar disebut huwa qari'un, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu mengajarkan Al-Qur'an, kamu belajar Al-Qur'an, pengennya disebut orang qari. Faqad qila thumma umir bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka ketika itu dikatakan, diperintah ditarik itu wajahnya oleh malaikat, dilempar ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Tidak dilewat sirat dulu, Pak. Mengerikan, ya. Ya. Nanti saya tidak mau belajar ilmu, jangan.
Syaitan ini pintar juga kadang, ya. Nah, jangan di orang lain masuk neraka, jangan. Kalau masuk neraka kita, ya tetap belajar terus. Karena tempatnya rahmat Allah di majelis ilmu. Datangi, ya, minimal sebulan sekali. Alhamdulillah kita ada majelis seperti ini, ya. Ada kajian ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita, ya. Masya Allah. Penting dikupas qala Allah qala Rasulullah SAW, ya, bukan hal-hal yang lain, ya. Selanjutnya ini hadis akhrajahu Muslim, ya, nomor hadis 195, 1905 min hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Min huna na'lamu annahu la budda min hadits thalatha ma'a. Ya, ini di mana kita la budda harus, ya, mengetahui yang ketiga ini, al ilmu wal amalu ad-da'watu ilaihi, tingkat seorang muslim. Kenapa ulama membagi-bagi kayak gitu? Agar supaya mudah memahami agama. Ya, mengapa tauhid dibagi 3? Biar ulama itu memudahkan kita memahami tauhid, tauhid al-uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, bukan trini, bukan 3, bukan seperti orang-orang Nasor, bukan, tidak ada hubungannya, ya. Kenapa ulama membagi hukum Islam menjadi 5? Wajib, haram, sunnah, mubah, makruh. Apakah ada dalilnya? Enggak ada. Hanya itu ulama yang membaginya biar mudah dipahami. Nanti dibilang bid'ah, bukan bid'ah. Itu gunanya kita belajar dari ulama. Jadi ulama memang mau bermudah, karena memang ada dalilnya ulama itu. Innama yasallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah dari ulama, orang-orang alim. Maka kita jangan sampai terjadi pemahaman yang salah. Saya nggak mau belajar dan takut dari orang alim nanti masuk neraka. Jangan, ya. Tujuan kita belajar ilmu adalah biar kita beribadah dengan baik, mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, فإذا تحقق هذا الأركان العظيمة العلم والعمل والدعوة إليه ilmi ma'al ikhlasi azza wajal, maka seseorang hendaknya dia kuasai, ya, wajib mempelajarinya ilmu, beramal, berdakwah pada ilmu tersebut dengan keikhlasan, ya. Hasalal insan as-sarifil azim, ya. Maka seseorang akan mendapatkan apa? Kemuliaan, sarful azim. Wa kana min asarin nasi qala, dan mereka orang yang dai-dai, ya, ustaz-ustaz mereka adalah, ya, orang yang baik perkataannya, ya, tidak hina. Selama yang berkata apa? Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diarahkan orang menuju ke sana pada qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada dirinya. Ini dakwah dai seorang harus tulus dan ikhlas, bukan mencari orang. Sampaikan ini Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, ya, dengan tentu penjabaran, ya, dengan penjabaran ilmiah sebagaimana diterangkan oleh para sahabat, sehingga tidak mempunyai tafsiran yang menyimpang. Karena sahabat dijamin sudah oleh Allah, dan orang terbaik para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para tabi'in muridnya para sahabat, ya. Walaupun ada perbedaan di antara mereka, kita mengimaninya sebagai umatnya Nabi SAW yang memahaminya itu sebagai rahmat, ya. Karena kita tidak sampai ilmunya kepada mereka menganggap perbedaan. Ini seorang mukmin berbaik sangka kepada para sahabat, walaupun ada hal-hal yang terjadi perselisihan di antara para sahabat. Kita seorang mukmin percaya saja bahwa itu adalah kebaikan bagi, dan kita tidak mungkin, ya, kesalahan sahabat. Nih, karena mereka sahabatnya Nabi SAW. Gak boleh kita mungkin aib-aibnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seorang sikap Ahlus Sunnah, menjaga para sahabat, menjaga kehormatan mereka, ya.
Ini pentingnya kita mencintai mereka, karena mereka yang bawa hadis, membawa Al-Quranul Karim. Siapa lagi kalau tidak bukan mereka, para sahabat dan para sahabiah, sahabat-sahabat perempuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man ahsana an-nas halan, dan keadaan yang paling baik adalah mereka, para ulama, orang alim, ya. Min a'dhamin nas masiran wa malan fa huwa sahibu rafa'a fid dunya wal akhirah, di mana mereka Allah kasih angkat derajat yang baik di dunia maupun di akhirat, baik hartanya dengan ilmu yang dia pelajari, keadaan hidupnya, ya, orang-orang alim tersebut, ya. Tapi orang alim tidak merasa dirinya alima annahu ma ya'lamu, ya. Mereka menyadari bahwa dirinya tidak mengetahui. Ini tingkat tinggi nih, ya, ulama ini. Kamu belajar, ya, kamu lihat itu para ulama kaji masa, ya. Kalau selama kita belajar bahasa Arab, muhtarot terus begitulah, tambah dalam ilmu bahasa Arab itu, nggak habis, ya. Memang ilmu luas sekali, ya. Apalagi belajar tauhid, akidah, fikih, tambah luas, ya. Bagaimana kita belum belajar Umdatul Ahkam, mungkin juga belum, ya. Bagaimana qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih, bagaimana kita belajar, ya, ini belum kita, ya. Artinya kalau belajar ini satu belum selesai, masih banyak yang lain kitab-kitab para ulama. Maka seorang, ya, penuntut ilmu terus dia fokus belajar ilmu, ya. Ya, di samping dia berdakwah, tidak terus menerus, ya, aku tidak mau bergaul dengan masyarakatnya, jangan, tetap sibuk juga, ya, bergaul, ya, dengan masyarakatnya, ya, dengan tetangganya, tetap bernyapa, sapa, tidak fokus terhadap dirinya lebih paling alim, jangan, ya. Ini jika kita seorang ahlus sunnah, ya, tetap, ya, menjaga keharmonisan dalam masyarakatnya. Selanjutnya, fadawatu ila ilmi manzilatu azimah ta'ti ba'dal amali lima dzakarnahu. Maka orang berdakwah dengan ilmu adalah manzilal, ya, adalah suatu manzilah, kedudukan yang agung, ya, yang dengan amal tersebut sebagaimana diterangkan. Wa da'watu ila Allah azza wa jalla hiya martabatu minat maratib an-nubuwah. Karena dalam dakwah, orang berdakwah itu berada pada apa tingkatnya, sebagaimana para nabi berada pada kedudukannya. Berdakwah, ngajak orang, kadang dimusuhi, yang namanya kita hidup pasti ada yang suka dan tidak suka. Kita harus menghormati yang tidak menyukai kita, ya. Bagaimana sikap Nabi SAW, bagaimana para sahabat Nabi SAW, ada yang like, ada yang dislike, ya. Dan ini ditampakkan di akhir zaman sekarang ini. Kita nggak usah baperan, ya, sudah terima aja, ya. Kalau baperan nanti sakit jantung, Pak, ya. Nggak selesai, ya. Karena begitu memang orangnya. Jangan kita menerima qanaah, yang sabar, tidak sering-sering, ya, ya. Nah, janganlah sebagai seorang mukmin, ya, sabar, ya. Mungkin awal-awal kita masuk dunia maya dulu, sering komen, tapi karena sudah tahu masalah dan mafsadatnya, ya, mungkin diam-diam, mungkin sudah tawadhu, karena tingkat tinggi, ya. Tidak gitu juga, ya. Tetap baik sangka kepada saudara-saudara kita yang sering menyampaikan kebaikan, ya. Mending kita nggak baper, ya. Baperin bawa perasaan terus, apa ini ada apa, sudah selesaikan, selesai, ya, begitu. Selanjutnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Allah berfirman, ajaklah mereka pada jalan Rabbmu dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan juga penjelasan yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan dalam berdialog, ya, ngajak dengan mereka dengan apa, dengan cara yang baik. An-Nahl ayat 125. Ini ayat untuk kita disuruh oleh Allah berdakwah. Bagaimana dakwanya? Thariqud dakwah. Bagaimana jalannya dakwah itu? Yaitu al-hikmah, mananya di sini, ya, dengan hikmah, hiya al-basiratul mabniyati, ya, hiya al-basiratul mabniyatu ala ilmi. Ini adalah basirah, ilmu, ya, yang telah ditetapkan dengan ilmu tersebut. Basirah dengan pakai dalil, qala Allah, qala Rasulullah sallam, itu hikmah, ya. Fa innahu la yakunu indal insan hikmatu illa bil ilmi. Maka seseorang tidak akan mendapatkan dari hikmah tersebut kecuali dengan ilmu.
Fal awal umiru bid dakwah wal ilmu, ya. Maka yang pertama kali dia sampaikan adalah ilmu, itu bil hikmah. Dalam ayat yang lain hikmah itu adalah hadis-hadis Nabi SAW, ya, sunnah Rasulullah SAW. Wal mau'izatul hasanah, apa mau'izatul hasanah? Menyampaikan dengan cara yang baik. Huwa khatibun nas bima yulaim atau bima yunasibu aqwamihim wan nasi, ya, yatafawatuna fi afham. Bagaimana menyampaikan kepada manusia, kepada mereka, ya, orang-orang dengan penyampaian yang membuat paham mereka dengan ilmu yang dia sampaikan, ya. Faminan nas mayusliha al-wa'id. Mungkin ada orang itu senang kalau dikasih ancaman. Ada yang begitu. Tapi ada yang baper langsung, kamu bunuh saya masuk neraka. Enggak. Ya, ada yang seperti itu manusia. Maka seorang dai juga harus tahu ketika menyampaikannya. Memang ada orang yang senang dikasih ayat-ayat ancaman, itu ada. Langsung dia kembali kepada Allah. Kata Syekh, wa minan nas, dan juga sebagian manusia yaslihu al-wa'id. Dengan disampaikan ancaman, dia akan baik. Wa minan nas yaslihu al-lain, atau dengan hal-hal yang menghibur dirinya, ya, dengan surga, dengan kabar gembira, atau dengan yang lainnya. Wa minan nas, ada juga manusia man la yasluh illa billadil alaih, ya, dan ada manusia tidak akan dapat dengan ilmu kecuali dengan diterangkan dengan detail, dengan padat, begitu, penjabaran dengan dialog begitu, dengan kajian-kajian. Ada yang manusia seperti itu, ya. Maka tingkatnya orang tidak sama, mat'onya, audiennya tidak sama mat'onya. Maka kalau kita sampai kepada orang, juga lihat keadaannya. Apalagi medsos kayak gini, ya, sampaikan keadaannya, lihat, ya, kumpulnya orang bagaimana. Orang tidak sama, ada yang like, ada dislike. Yang penting tidak menyakitkan perkataannya kepada sesama kaum muslimin atau kepada manusia yang lain yang kita cintai karena Allah kaum muslimin. Selanjutnya, wa hadza fal mau'izatul hasanah. Ini maknanya mau'izah hasanah, allati taqa'a fi mawaqi'iha. Dia tahu keadaan orang tersebut yang disampaikan, wa nazala fi manzilatihi, dan juga tahu kedudukannya. Tidak sama ketika seseorang berdakwah kepada orang-orang bisnismen, orang-orang kaya, orang-orang du'afa. Ya, kalau berdakwah kepada orang du'afa, ayo carilah kamu duit, ya, tambah capek, Pak, kasih aja makanan. Ya, kasih makanan apa, ya, atau yang membuat dia senang dengan hal tersebut. Di samping dikasihkan apa dalil-dalil. Tidak sama kata para ulama. Berdakwah dengan para umara itu ada ilmunya, dan kita belum sampai ke sana. Maka kita hanya bisa menyampaikan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi fahmi sahabat. Semoga Allah azza wa jalla tabaraka taala memberikan kebaikan kepada kita semua, ya, dan menjadikan kita hamba-hamba yang musleh dan soleh, ya, menuju pada kehidupan yang indah di akhirat nanti insyaallah. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.